Banyak orang mengira mengendalikan hidup dimulai dari memiliki lebih banyak uang, relasi yang luas, atau kesempatan yang besar. Padahal menurut filsafat Stoik, kehidupan yang baik justru dimulai dari kemampuan mengendalikan diri. Sebab seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya akan selalu menjadi budak dari keadaan. Hari ini ia marah karena ucapan orang lain, besok ia kecewa karena harapannya tidak terpenuhi, lusa ia menghabiskan uang hanya demi memuaskan keinginan sesaat. Hidupnya tidak pernah benar-benar berada di tangannya sendiri. Kaum Stoik percaya bahwa ada 3 hal yang harus dikuasai sebelum seseorang ingin menguasai dunia, yaitu mulut, pikiran, dan keuangan. 3 hal ini terlihat sederhana, tetapi justru menentukan arah kehidupan seseorang dalam jangka panjang. Mari mulai dari mulut. Banyak masalah besar lahir bukan karena tindakan, tetapi karena kata-kata. Satu kalimat yang diucapkan tanpa berpikir mampu menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Satu komentar emosional dapat menciptakan penyesalan yang bertahan lama. Orang Stoik memahami bahwa berbicara adalah pilihan, bukan kewajiban. Mereka tidak merasa harus menanggapi semua hinaan, menjawab semua provokasi, atau ikut dalam setiap perdebatan. Mereka tahu bahwa diam seringkali lebih kuat daripada 1000 argumen. Sebelum berbicara, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu diucapkan sekarang? Jika jawabannya tidak, mereka memilih diam. Karena bagi mereka, kata-kata yang tidak terkendali adalah tanda pikiran yang belum matang. Lalu ada pikiran, inilah medan pertempuran terbesar manusia. Bukan dunia luar yang paling sering menyakiti kita, melainkan cara kita memandang dunia itu sendiri. 2 orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi memberikan reaksi yang sangat berbeda. Yang satu hancur karena pikirannya dipenuhi ketakutan, sementara yang lain tetap tenang karena fokus pada solusi. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua kejadian, tetapi kita selalu bisa mengendalikan respons terhadap kejadian tersebut. Ketika seseorang menghina kita, penghinaan itu bukan yang melukai. Yang melukai adalah keputusan kita untuk terus memikirkannya. Ketika rencana gagal, kegagalan bukan akhir. Yang membuatnya terasa seperti akhir adalah keyakinan kita bahwa hidup seharusnya selalu berjalan sesuai keinginan. Karena itu latihlah pikiran untuk bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika iya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan. Menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan menguras ketenangan batin. Bagian terakhir adalah keuangan. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup, tetapi tetap merasa kekurangan. Bukan karena penghasilannya kecil, melainkan karena keinginannya selalu lebih besar daripada kemampuannya. Orang Stoik tidak mengejar kekayaan demi pamer atau pengakuan. Mereka melihat uang sebagai alat, bukan tujuan hidup. Namun mengendalikan 3 hal ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah latihan seumur hidup. Setiap hari akan selalu ada godaan untuk berbicara lebih banyak daripada yang diperlukan, bereaksi lebih cepat daripada berpikir, dan membelanjakan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Disitulah karakter seseorang benar-benar diuji. Bayangkan seseorang yang dihina di depan banyak orang. Reaksi paling mudah adalah membalas dengan kemarahan. Ego akan berkata bahwa diam adalah tanda kelemahan. Tetapi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka percaya bahwa orang yang mampu mengendalikan emosinya jauh lebih kuat daripada orang yang mampu mengalahkan lawannya. Sebab kemenangan atas orang lain hanya berlangsung sesaat, sedangkan kemenangan atas diri sendiri akan mengubah hidup selamanya. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah masalah. Ketika kita berhenti membiarkan emosi mengambil alih, kita mulai melihat kenyataan apa adanya. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah tersulut provokasi, dan tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Hal yang sama berlaku dalam pikiran. Pikiran manusia seringkali dipenuhi oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita mengkhawatirkan masa depan yang belum datang, menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah, lalu melupakan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, yaitu saat ini. Orang Stoik melatih dirinya untuk hidup pada momen sekarang. Mereka menyelesaikan pekerjaan hari ini tanpa dibebani ketakutan, yang belum tentu menjadi kenyataan. Mereka menerima bahwa masa depan memang penting untuk dipersiapkan, tetapi tidak untuk ditakuti secara berlebihan. Sebab kecemasan tidak pernah mengubah masa depan, hanya merusak ketenangan hari ini. Begitu pula dengan keuangan. Banyak orang berkata bahwa mereka akan mulai menabung ketika gajinya besar.
Mereka akan mulai berinvestasi ketika penghasilannya meningkat. Mereka akan hidup sederhana ketika sudah kaya. Padahal kebiasaan tidak muncul setelah seseorang kaya. Justru kebiasaan itulah yang seringkali membuat seseorang mencapai kestabilan finansial. Stoik mengajarkan untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Semakin sedikit keinginan yang tidak perlu, semakin besar rasa syukur yang dimiliki. Orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah puas meskipun hartanya bertambah. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan keinginannya akan merasa cukup bahkan ketika hidupnya sederhana. Seringkali kita berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah orang yang membenci kita, pesaing yang ingin menjatuhkan kita, atau keadaan yang tidak pernah berpihak. Padahal, menurut Stoik, musuh terbesar justru berada di dalam diri sendiri. Ia muncul dalam bentuk amarah yang sulit dikendalikan, ego yang selalu ingin menang, rasa iri terhadap pencapaian orang lain, serta keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Selama musuh itu masih menguasai diri kita, kemenangan apapun di luar tidak akan pernah memberikan kedamaian. Lihatlah bagaimana sebagian orang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari pengakuan. Mereka rela mengubah pendapat, mengorbankan prinsip, bahkan berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan pujian. Ketika dipuji, mereka merasa berharga. Ketika dikritik, mereka merasa hancur. Artinya, kebahagiaan mereka berada di tangan orang lain. Orang Stoik menolak hidup seperti itu. Mereka sadar bahwa jika harga diri bergantung pada penilaian manusia, maka hidup akan dipenuhi kecemasan. Hari ini seseorang menyukaimu, besok ia mungkin membencimu. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Jika kebahagiaanmu mengikuti perubahan itu, maka kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena itu, mereka memilih membangun nilai diri dari dalam. Mereka tidak bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentangku? Mereka bertanya, apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Pertanyaan sederhana ini mengubah cara seseorang menjalani hidup. Fokusnya bukan lagi mencari tepuk tangan, melainkan memperbaiki karakter. Begitu pula dalam pekerjaan. Tidak semua usaha akan langsung membuahkan hasil. Ada masa ketika kerja keras tidak dihargai, usaha terasa sia-sia, dan hasil yang diharapkan belum datang. Banyak orang menyerah pada fase ini karena mereka terlalu terpaku pada hasil akhir. Padahal Stoik mengajarkan bahwa tugas manusia hanyalah melakukan yang terbaik. Hasil akhirnya tidak selalu berada dalam kendali kita. Seorang petani tidak bisa memaksa hujan turun. Ia hanya bisa menyiapkan tanah, menanam benih, dan merawat tanamannya. Begitu juga kehidupan. Kita tidak bisa memaksa semua orang menghargai usaha kita. Kita tidak bisa memastikan setiap rencana berjalan sempurna. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus memperbaiki tindakan kita setiap hari. Prinsip ini membuat seseorang jauh lebih kuat menghadapi kegagalan. Ketika gagal, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan. Dia bertanya, pelajaran apa yang bisa kuambil? Ketika berhasil, ia tidak menjadi sombong. Ia sadar bahwa keberhasilan pun bisa hilang kapan saja jika ia berhenti belajar. Dalam hubungan dengan orang lain pun demikian. Tidak semua orang akan memahami niat baikmu. Akan ada yang salah paham, ada yang mencurigai, bahkan ada yang membalas kebaikan dengan keburukan. Stoik tidak mengajarkan kita menjadi lemah atau membiarkan diri dimanfaatkan. Mereka mengajarkan untuk tetap berbuat benar tanpa menggantungkan harapan pada balasan manusia. Pada akhirnya, kehidupan akan selalu menguji apa yang selama ini kita yakini. Akan datang hari ketika kesabaranmu dipancing, ketika kejujuran terasa merugikan, ketika kesederhanaan dianggap sebagai kelemahan, dan ketika orang-orang yang berbuat curang justru tampak lebih cepat berhasil. Pada saat seperti itulah prinsip Stoik benar-benar diuji. Bukan ketika semuanya berjalan baik, melainkan ketika hidup terasa tidak adil. Stoik tidak pernah menjanjikan bahwa orang baik akan selalu menang lebih cepat. Mereka juga tidak mengatakan bahwa hidup akan menjadi mudah. Setelah kita mampu mengendalikan diri, yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bahwa tidak ada penderitaan yang mampu menghancurkan seseorang selama ia masih menjaga karakter dan prinsipnya. Karena sesungguhnya, dunia bisa mengambil banyak hal darimu. Hartamu bisa hilang, jabatanmu bisa dicabut, orang yang kau cintai bisa pergi. Kesehatanmu pun suatu hari akan menurun. Namun selama kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan integritas masih ada dalam dirimu, kamu belum benar-benar kehilangan apapun yang paling berharga. Inilah mengapa orang Stoik tidak pernah terlalu larut dalam kesedihan ketika kehilangan, dan tidak terlalu mabuk ketika mendapatkan keberuntungan. Mereka memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Apa yang datang suatu hari akan pergi pada waktunya.
Menolak kenyataan itu hanya akan menambah penderitaan. Mereka belajar menikmati setiap momen tanpa merasa memiliki semuanya untuk selamanya. Ketika memiliki rezeki, mereka bersyukur tanpa menjadi sombong. Ketika kehilangan, mereka bersedih secukupnya tanpa kehilangan arah hidup. Mereka sadar bahwa hidup bukan tentang menggenggam sekuat mungkin, melainkan tentang mengetahui kapan harus menerima dan kapan harus melepaskan. Dalam kehidupan modern, pelajaran ini terasa semakin penting. Kita hidup di tengah media sosial yang membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Setiap hari kita melihat pencapaian, kekayaan, liburan, kendaraan baru, hingga kehidupan yang tampak sempurna. Tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal. Kita mulai mengukur kebahagiaan berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan, kegagalan, rasa takut, atau masalah yang mereka sembunyikan. Membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang hanya terlihat di permukaan adalah cara tercepat untuk kehilangan rasa syukur. Ada satu pelajaran stoik yang sering diabaikan, yaitu bahwa kedamaian bukan berasal dari memiliki kehidupan yang sempurna, tetapi dari berhenti menuntut kesempurnaan dari kehidupan. Selama kita percaya bahwa semuanya harus berjalan sesuai rencana, maka setiap hambatan akan terasa seperti bencana. Namun ketika kita menerima bahwa kesulitan adalah bagian alami dari perjalanan, kita tidak lagi mudah hancur oleh kenyataan. Bayangkan seorang pelaut. Ia tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi ia bisa mengatur layar kapalnya. Orang yang tidak memahami prinsip ini akan terus menyalahkan angin. Ia mengeluh ketika badai datang dan menyerah ketika ombak meninggi. Sebaliknya, pelaut yang bijaksana tahu bahwa tugasnya bukan mengendalikan laut, melainkan belajar menghadapi laut sebaik mungkin. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu tanpa alasan. Akan selalu ada rencana yang gagal, meskipun telah dipersiapkan dengan matang. Akan selalu ada kehilangan yang tidak bisa dihindari. Semua itu berada di luar kendali kita, tetapi sikap yang kita pilih setelah semuanya terjadi akan menentukan kualitas hidup kita. Stoik mengajarkan bahwa setiap kesulitan membawa kesempatan untuk melatih satu kebajikan. Ketika dihina, kita belajar mengendalikan amarah. Ketika kehilangan, kita belajar menerima. Ketika gagal, kita belajar rendah hati. Ketika berhasil, kita belajar untuk tidak sombong. Dengan cara itu, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi guru yang paling berharga jika kita bersedia belajar darinya. Sayangnya, manusia seringkali baru menghargai ketenangan setelah kehilangan banyak hal. Kita sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Kita mengorbankan kesehatan demi uang, lalu menghabiskan uang demi mendapatkan kembali kesehatan. Kita mengejar pengakuan dari semua orang, tetapi mengabaikan hubungan dengan diri sendiri. Kita ingin terlihat sukses di mata dunia, tetapi diam-diam merasa kosong ketika sendirian. Stoik mengingatkan bahwa kekayaan terbesar bukanlah rekening yang penuh, melainkan hati yang merasa cukup. Sebab seseorang yang tidak pernah merasa cukup akan tetap miskin, berapapun jumlah hartanya. Sebaliknya, orang yang mampu mensyukuri apa yang dimilikinya akan selalu merasa kaya, meskipun hidupnya sederhana. Bukan berarti Stoik melarang seseorang menjadi sukses atau kaya. Mereka hanya mengingatkan agar jangan sampai kesuksesan menguasai kita. Milikilah harta, tetapi jangan biarkan harta memiliki dirimu. Kejarlah prestasi, tetapi jangan jadikan prestasi sebagai sumber harga dirimu. Nikmati pujian, tetapi jangan bergantung pada pujian untuk merasa berharga. Karena apapun yang berasal dari luar dirimu bisa hilang kapan saja. Tetapi karakter yang telah ditempa selama bertahun-tahun akan tetap tinggal. Itulah alasan mengapa orang-orang Stoik lebih sibuk membangun diri daripada membangun citra. Namun masih ada satu kebiasaan yang tanpa sadar merampas ketenangan banyak orang, yaitu keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin masa depan sesuai dengan bayangan yang telah kita susun. Ketika kenyataan berbeda, kita kecewa. Bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena kita menuntut sesuatu yang memang tidak pernah dijanjikan oleh kehidupan. Stoik mengajarkan bahwa semakin besar keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal di luar diri, semakin besar pula peluang kita untuk menderita. Sebab dunia tidak diciptakan untuk mengikuti keinginan satu orang. Setiap manusia memiliki pikirannya sendiri, setiap keadaan memiliki jalannya sendiri, dan setiap waktu membawa perubahan yang tidak bisa dihentikan. Maka daripada memaksa dunia berubah, lebih baik memperkuat diri agar mampu menghadapi perubahan itu.
Pohon yang kaku akan mudah patah saat diterpa badai, tetapi pohon yang lentur justru mampu bertahan. Karena ia tahu kapan harus tetap tegak dan kapan harus mengikuti arah angin. Begitu pula manusia. Ketangguhan bukan berarti tidak pernah goyah, melainkan mampu bangkit setiap kali kehidupan mengguncang. Seringkali kita menganggap kesabaran sebagai sikap pasif. Padahal dalam pandangan Stoik, kesabaran adalah bentuk keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk tetap tenang ketika dihina. Dibutuhkan keberanian untuk tetap jujur ketika kebohongan terlihat lebih menguntungkan. Dibutuhkan keberanian untuk terus berbuat baik meskipun kebaikan itu tidak selalu dihargai. Orang yang mudah marah terlihat kuat, tetapi sebenarnya ia sedang menunjukkan bahwa emosinya mudah dikendalikan oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tetap tenang di tengah provokasi sedang menunjukkan bahwa kendali hidupnya masih berada di tangannya sendiri. Karena itu, jangan takut jika perjalananmu terasa lebih lambat daripada orang lain. Jangan iri melihat orang yang tampak lebih cepat mencapai kesuksesan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Yang lebih penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi menjadi pribadi seperti apa kamu ketika akhirnya tiba di tujuan. Banyak orang berhasil membangun karir, tetapi gagal membangun karakter. Banyak yang kaya secara materi, tetapi miskin ketenangan. Banyak yang dikenal oleh ribuan orang, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Stoik mengingatkan bahwa pencapaian terbesar bukanlah apa yang berhasil kita kumpulkan, melainkan siapa diri kita ketika semua pencapaian itu suatu hari hilang. Bayangkan jika suatu hari seluruh hartamu lenyap. Apakah kamu masih memiliki disiplin? Apakah kamu masih memiliki kejujuran? Apakah kamu masih memiliki keberanian dan kebijaksanaan? Jika jawabannya iya, maka kamu masih memiliki modal untuk memulai kembali. Tetapi jika karakter ikut hilang bersama harta, maka kehilangan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dan mungkin setelah memahami semua ini, kamu akan menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah menghindari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidup tanpa kehilangan, tanpa kegagalan, tanpa pengkhianatan, atau tanpa air mata. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang membedakan seseorang bukanlah seberapa sedikit ia menderita, tetapi bagaimana ia membawa dirinya ketika penderitaan itu datang. Stoik tidak meminta kita menjadi manusia tanpa emosi. Mereka tidak mengatakan bahwa menangis adalah kelemahan atau bersedih. Adalah kesalahan. Yang mereka ajarkan adalah jangan biarkan emosi menjadi penguasa. Rasakan kesedihan tetapi jangan tinggal di dalamnya. Rasakan kemarahan, tetapi jangan mengambil keputusan ketika amarah masih menguasai. Rasakan ketakutan, tetapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Emosi adalah tamu. Ia datang dan pergi. Masalah muncul ketika kita membiarkan tamu itu mengambil alih rumah kita. Ketika amarah menjadi kebiasaan, ketika kecemasan menjadi identitas, atau ketika kebencian menjadi teman sehari-hari, saat itulah kita mulai kehilangan kebebasan. Ada alasan mengapa orang-orang bijaksana lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka tahu bahwa setiap orang ingin didengar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mau memahami. Mendengarkan melatih kerendahan hati. Kita mengakui bahwa mungkin saja kita belum mengetahui semuanya. Sebaliknya, orang yang merasa selalu benar akan berhenti belajar, dan ketika seseorang berhenti belajar, pada saat itu pula pertumbuhannya ikut berhenti. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri. Kerendahan hati adalah keberanian untuk berkata, "Aku bisa saja salah." Kalimat sederhana itu mampu menyelamatkan banyak hubungan, menghindarkan banyak konflik, dan membuka pintu menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Stoik juga mengingatkan agar kita tidak terlalu sibuk mengejar hal-hal yang akan dilupakan oleh waktu. Berapa banyak orang yang dahulu terkenal, tetapi kini namanya hampir tidak pernah disebut lagi. Berapa banyak orang yang dahulu kaya raya, tetapi hartanya habis dalam beberapa tahun. Berapa banyak jabatan yang dulu diperebutkan, tetapi akhirnya diberikan kepada orang lain. Semua itu mengajarkan bahwa dunia terus bergerak. Cepat atau lambat kita semua akan menjadi bagian dari masa lalu. Maka pertanyaannya bukanlah seberapa lama dunia mengingat nama kita, melainkan nilai apa yang kita tinggalkan selama kita hidup. Mungkin bukan gedung yang kita bangun, mungkin bukan perusahaan yang kita dirikan. Bisa jadi warisan terbesar kita adalah cara kita memperlakukan orang lain. Kesabaran yang kita tunjukkan kepada keluarga. Kejujuran yang kita pertahankan saat tidak ada yang melihat. Bantuan yang kita berikan tanpa mengharapkan balasan. Kata-kata baik yang menguatkan seseorang di saat ia hampir menyerah.